Halo anak-anakku yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, dan kita sudah sampai pada pembelajaran pertama. Anak-anak yang cerdas, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak yang cerdas, amatilah gambar ilustrasi berikut ini. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, kita bisa membuat sebuah cerita. Untuk dapat membuat cerita berdasarkan gambar, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Amati dengan cermat gambar tersebut. 2. Buatlah ide pokok masing-masing gambar. Dan yang ketiga, kembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Selanjutnya, untuk memudahkan kalian membuat cerita berdasarkan gambar, mari kita dengarkan cerita pengalaman Lani ketika melihat proses pembuatan gerabah di Madura. Hari Minggu ini, Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka pekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore. Tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Gerabah dari Pulau Madura, salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup, menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Nah, anak-anak yang cerdas, kalimat utama terdapat pada kalimat pertama. Sehingga ide pokok dari paragraf pertama adalah salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Nah, anak-anak yang cerdas, kalimat utama pada paragraf kedua terdapat pada kalimat pertama. Sehingga ide pokoknya dapat kita tuliskan, pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar. Tidak terkecuali di Pulau Madura,
Gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Nah, kalimat utama terdapat pada kalimat pertama, sehingga ide pokok dari paragraf ketiga dapat kita tuliskan: di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Nah, kalimat utama pada paragraf keempat terdapat pada kalimat pertama, sehingga ide pokoknya dapat kita tuliskan: gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala Andulyang, Duko Rubaru, Yangkatan Kiangian, Barangung, Pademawa, Dalpenyang, Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang Sampang dan Andulang Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Kalimat utama terdapat pada kalimat pertama, sehingga ide pokok dari paragraf kelima dapat kita tuliskan: beberapa daerah di Madura yang menjadi penghasil gerabah. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi. Karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Kalimat utama terdapat pada kalimat pertama, sehingga ide pokok dari paragraf ke-6 dapat kita tuliskan: tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Demikian tadi anak-anakku yang cerdas, pembelajaran kita pada tema 1, subtema 3, dan pada pembelajaran pertama. Sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.